Halo kawan pajak, selamat datang di Cakap Cakep Pajak Kalbar, podcastnya Pajak Kalbar. Bersama saya Indara, penyuluh pajak dari kantor wilayah DJP Kalimantan Barat. Akhir tahun udah di depan mata nih. Nah, pemerintah baru aja memberikan kabar gembira untuk kawan pajak, khususnya kawan pajak yang ingin membeli tiket pesawat dalam rangka liburan Natal dan Tahun Baru. Nah, pemerintah memberikan insentif diskon PPN untuk pembelian tiket pesawat ini. Nah, ini bukan kali pertamanya pemerintah di tahun 2025 memberikan insentif PPN untuk pembelian tiket pesawat. Nah, di episode kali ini kita akan cakap-cakap tentang insentif PPN ini bersama narasumber kita yang luar biasa, penyuluh pajak dari kantor wilayah DJP Kalimantan Barat. Ada Bang Hadi Yanuar. Halo Bang Hadi. Halo Kak Indara. Halo. Tema yang menarik nih ya Bang. Iya, ini kayaknya kalau udah akhir tahun, liburan ini semangat banget nih mau dibicara ini. Iya, apalagi nanti akhir tahun ada liburan Natal, liburan Tahun Baru, sama liburan sekolah ya? Biasanya bertepatan dengan liburan sekolah. Oke, nah Bang, nih di episode kali ini kita akan ngebahas nih, siapa aja sih yang bisa memanfaatkan insentif ini, kemudian kapan sih insentif ini berlaku, kemudian gimana mekanisme supaya masyarakat atau kawan pajak bisa memanfaatkan insentif ini. Nah Bang, pertanyaan pertama, siapa yang bisa memanfaatkan insentif ini? Oke, jadi untuk pemanfaatan insentif penerbangan ini, PPN ya, ini semua kalangan ya, kita semua kalangan, baik itu warga negara Indonesia, bahkan warga negara asing pun, itu bisa memanfaatkannya selama syarat-syarat terpenuhi. Nanti syaratnya lebih detailnya kita bicarakan selanjutnya ya. Yang paling utama adalah, dia adalah penerbangan ekonomi. Ya, karena kita kan memang menyasar ada di kalangan-kalangan yang paling banyak ya, berarti kan menengah, terutama menengah ke bawah, karena menengah ke atas itu biasanya sudah tidak terlalu memikirkan soal harga yang berbeda selisih sedikit ya gitu kan. Jadi kita menyasarnya memang untuk ekonomi dan juga penerbangan domestik. Oke. Kemudian, nah kapan periode pembelian tiket atau penerbangannya tuh kapan tuh Bang? Supaya masyarakat bisa membeli tiket dengan adanya insentif PPN ini. Baik, jadi sebenarnya dari sekarang itu sudah bisa ya. Jadi sejak tanggal 22 Oktober untuk pembelian tiket penerbangan mulai dari 22 Desember sampai dengan 10 Januari 2026 nanti, nah itu akan mendapatkan diskon ataupun bisa kita bilang insentif PPN ditanggung pemerintah. Jadi kalau kita beli dari sekarang sampai dengan nanti 10 Januari untuk periode 22 Desember sampai dengan 10 Januari 2026 itu akan mendapatkan secara otomatis. Oke. Berarti penerbangannya tadi udah ada range-nya ya? Sudah ada range-nya. Sampai dengan 10 Januari 2026. Iya, kalau lewat dari itu? Nah, kalau lewat dari itu akan menggunakan tarif normal. Tidak ada pemanfaatan, tidak ada pemberian fasilitas DTP PPN. Makanya kalau kita lihat kalender, biasa kalau kita pakai aplikasi itu kan ada kalendernya. Nah, harganya tuh mulai tanggal 22 tuh udah beda sedikit tuh dari tanggal 21-nya tuh. Ada selisih lah ya? Ada selisih lah, itu lebih terjangkau. Salah satunya dari peran dari kebijakan ini. Apalagi kalau yang mau liburan keluarga ya, mungkin 100.000 tuh kalau dikali 4 liburan bareng keluarga, berasa banget ya, 400 ya, 400.000 loh kalau diskonnya 400.000. Oke, nah gimana cara supaya masyarakat atau kawan pajak bisa memanfaatkan insentif ini? Apakah harus mengajukan permohonan apa atau ya langsung beli aja gitu? Ya, sebenarnya ini sangat memudahkan ya. Kita cukup membeli aja melalui platform apapun, tinggal beli aja. Nanti yang akan mengatur adalah maskapai. Jadi kalau untuk sebagai penumpang atau pembeli tiket ya, itu cukup membeli di periode waktu yang sudah ditentukan tadi, itu otomatis sudah dianggap ataupun sudah memanfaatkan fasilitas PPN DTP tersebut. Jadi nggak perlu pusing-pusing nih soal pajaknya bagaimana, nanti harus lapor atau seperti apa, itu adalah di kewajiban maskapainya nantinya. Oke, berarti tadi dari segi masyarakat sebagai pembeli ya, tiket pesawat, jadi tinggal beli aja tanpa ada persyaratan apapun. Betul. Kalau dari segi maskapainya nih Mas, itu ada persyaratan nggak? Atau ada yang perlu dilakukan nggak terkait PPN, insentif PPN ini? Jadi maskapai yang bisa memanfaatkan itu, tadi kan syaratnya adalah yang ekonomi dan dalam negeri. Nah, maskapainya sendiri itu harus perusahaan di Indonesia. Jadi misalnya bisa jadi kan ada perusahaan asing yang misalnya transit atau apa di dalam negeri. Nah, itu otomatis tidak mendapatkan seperti itu karena memang namanya PPN ya, itu kan kita
memberikan fasilitas pada wajib pajak dalam negeri. Itu memang sudah diatur seperti itu. Mau dia BUMN, BUMD, bentuknya PT ataupun koperasi ataupun bentuk lainnya, yang penting badan usaha itu bisa memanfaatkan. Oke. Kemudian, apakah insentif ini tuh full ditanggung pemerintah atau ada tarif-tarif beberapa persen sebagian kah, atau berapa persen yang ditanggung masyarakat sendiri atau ditanggung pemerintah seperti itu? Seperti kita ketahui, tarif PPN secara efektif ya di Indonesia adalah 11%. Nah, untuk DTP penerbangan ini, DTP PPN-nya, itu tidak ditanggung semuanya, Kak. Jadi yang ditanggung itu hanya 6%-nya. Bagian 5%-nya tetap harus dibayar sama penumpang ya. Tetap sama akun pajak nih yang bayar nih. Jadi semacam subsidi lah ya Bang? Subsidi, iya. Tidak full, tapi ada sebagian ditanggung masyarakat atau pembeli, ada sebagian ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah, betul sekali. Oke, nah Bang, kalau tadi kan kita ngebahas terkait siapa, kapan, bagaimana mekanismenya. Nah, kalau dari segi pemerintah sendiri Bang, kenapa sih pemerintah menerbitkan insentif ini, bukannya nanti penerimaan PPN malah jadi turun ya, seperti itu? Ya. Jadi memang pemerintah itu salah satu beberapa latar belakangnya lah ya, menerapkan kebijakan PPN DTP ini, itu pertama adalah untuk kalau dari sisi humanisnya ya, agar teman-teman para wajib pajak ini bisa ibaratnya berkumpul dengan keluarga, menikmati hari-harinya, berlibur dengan keluarga, berkumpul. Nah, itu sebagai di sisi humanisnya. Kemudian tentunya ada sisi secara nasionalnya ya, secara ekonominya. Nah, itu adalah untuk menjaga daya beli. Dan juga pastinya agar ekonomi berputar. Ketika ini kan sebenarnya salah satu fungsi pajak ya. Fungsi pajak itu ada beberapa, ada 4. Ada yang pendapatan yang seperti kita tahu, memang dari sisi pendapatan mungkin dia turun ya. Tetapi ada sisi namanya fungsi stabilitas. Nah, di sini itu menjaga ekonomi agar bagaimana agar tetap berjalan dan berputar secara stabil. Nah, itulah fungsi inilah yang digunakan oleh kebijakan ini untuk menjalankan fungsi pajak seperti itu. Berarti tidak mulu-mulu pajak itu untuk penerimaan negara ya? Betul sekali. Tapi ada banyak fungsi dari pajak, salah satunya adalah menjaga stabilitas itu ya? Betul sekali Kak Indara. Oke, nah apa nih dampak dikeluarkannya diskon PPN ini bagi pemerintah atau masyarakat misalnya? Ya, kalau dampaknya sendiri yang kita harapkan ya pastinya masyarakat itu memutar ekonomi. Ketika berpindah ke suatu tempat atau misalnya pulang liburan lah ya, kalau liburan itu kan kita pasti pengennya happy-happy ya. Ketika kita happy-happy, otomatis kan kita spend money, mengeluarkan uang lah gitu kan. Ketika mau mengeluarkan uang, apalagi yang kita sarankan itu ke lokal lah ya, ke UMKM itu, otomatis ekonomi berputar. Ketika ekonomi berputar, nanti secara otomatis tuh penerimaan negara dari sisi pajak, dari sisi penerimaan daerah itu akan meningkat juga. Dari retribusi daerah ataupun pajak pusatnya akan meningkat juga. Jadi kita harapkan memang secara ekonomi maju dan secara pajaknya otomatis nanti akan maju juga penerimaan di negaranya seperti itu. Oke, mungkin dampaknya kalau dilihat langsung tidak terlalu berasa efeknya ya. Betul sekali. Mungkin efeknya itu karena ada roda ekonomi yang berputar ya Bang Hadi. Betul sekali. Apalagi kalau kita berpikir misalnya ya, gara-gara misal harga selisih 100.000 tidak jadi berangkat. Nah, otomatis kan dia jadi menahan uang. Ketika menahan uang, ditabung, nggak berputar tuh roda ekonominya. Nah, kita khawatir stuck ekonomi kita nantinya. Oke. Terus kalau dari segi sektor usaha maskapai nih, sektor usaha penerbangan, apa manfaat atau benefitnya lah dari adanya insentif ini? Iya. Kalau dari maskapai tentunya benefitnya mereka akan lebih banyak nih mendapatkan customer lah gitu kan, penjualannya akan meningkat seperti itu. Ibaratnya memang mungkin ya kalau kita lihat tanpa ada fasilitas ini memang sudah tinggi. Cuma dengan ada fasilitas ini mungkin penerbangannya akan full book semuanya nih. Tidak ada kursi yang kosong. Jadi dari maskapainya sendiri tentu menguntungkan. Ya, apalagi dari sisi penerimaan kan mereka marginnya mungkin nggak terlalu jauh beda ya. Karena PPN-nya ditanggung pemerintah itu kan tidak berpengaruh pada keuangan maskapainya seperti itu. Oke, apalagi di momen-momen puncak ya, betul liburan, kemudian inilah mungkin momen yang pas mungkin menurut pemerintah untuk memberikan insentif PPN ini ya. Iya, betul sekali. Bagi tentunya ada banyak manfaat untuk masyarakat, untuk maskapainya juga ya Bang Hadi. Betul sekali. Nah, kemudian bagian-bagian mana aja nih atau
komponen-komponen biaya apa nih yang bisa menjadi pengalih dari harga yang bisa dikali dengan tarif PPN itu? Baik, jadi kalau kita lihat biasanya ini kan tiket itu mungkin kalau dari sisi customer itu tiket itu udah langsung aja harga total gitu kan. Tapi sebenarnya di balik harga total itu ada beberapa komponen lah gitu kan. Kayak harga dasarnya, harga dasar tiket lah gitu kan, ada dasar jasa penerbangannya. Kemudian ada juga pembebanan BBM atau fuel surcharge ya biasanya kalau di maskapai ya menyebutnya. Lalu di situ juga ada biasanya charge atas over bagasi, lalu pemilihan kursi. Nah, sama kalau harga itu biasanya ada juga pajak daerah, pajak bandara. Cuma yang menjadi komponen yang mendapatkan DTP PPN otomatis adalah yang objek PPN. Okay. Kalau objek PPN itu berarti kan harga jasanya, dasarnya, harga dasarnya. Tadi pembebanan dari BBM itu dikenakan PPN, objek PPN. Kemudian tadi over bagasi, jasa over bagasi sama pemilihan kursi. Nah, kalau pajak airport ini kan memang dari awal bukan objek PPN, ya otomatis tidak perlu kita berikan insentif atas DTP-nya lah untuk yang bukan objek memang. Jadi yang untuk selain itu semuanya harga pembentuk tiket itu termasuk objek yang dikenakan PPN sehingga mendapatkan fasilitas DTP PPN. Oke, berarti kecuali pajak bandara tadi ya? Kecuali pajak bandara, sebabnya adalah dia bukan objek PPN. Objek PPN. Oke. Sekarang coba kalau misalnya kita ngebahas terkait dari segi maskapainya nih Bang Hadi, ada nggak sih syarat-syarat untuk yang perlu dilakukan oleh maskapai dengan adanya insentif PPN ini? Misalnya terkait pembuatan faktur, kemudian atau pelaporan yang perlu dilakukan kepada pemerintah. Gitu. Kalau untuk maskapai itu otomatis harus ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama, untuk bagian dari yang ditanggung sama penumpang itu seperti biasa menggunakan faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan. Kalau dokumen yang dipersamakan di sini berarti kan konteksnya tiket dan ininya lah ya, dan invoice pembeliannya. Di situ kan biasanya memang sudah tertera tuh harga termasuk PPN. Nah, itu salah satunya yang yang bagian yang ditanggung oleh si customer. Untuk bagian ini tidak ditanggung, itu menggunakan nanti faktur pajak gunggung. Nah, setelah faktur pajak gunggung ini memilih fasilitas yang sudah ditentukan, lalu membuat daftar nominatif seperti rinciannya lah, rincian wajib pajak apa mana saja sih yang sudah memanfaatkan fasilitas. Nah, itu untuk formatnya itu sudah dituangkan di PMK 71 2025. Jadi tinggal lihat aja di aturannya, lampirannya itu udah ada formatnya. Lalu nanti rincian itu dilaporkan paling lambat 30 April 2026 Kak Indara. Nah, kalau misalnya nggak dilaporkan, otomatis dianggap tidak memanfaatkan dan nanti akan ditagihkan kepada maskapai yang tidak melaporkan seperti itu. Oke, jadi maskapai juga harus ada administrasi yang perlu dilengkapi tadi. Betul sekali. Oke, bahwa memang ada beberapa penerbangan yang mereka sediakan itu diberikan insentif. Betul. Tapi harus dilaporkan paling lambat tanggal 30 April. Iya. Kalau dari 30 April, PPN-nya ditanggung siapa, Mas? Otomatis maskapai yang harus menanggung karena memang tiket itu kan sudah beli putus ya. Mungkin 30 April itu sudah tidak ada lagi kewajiban dari customer di situ. Nggak mungkin kan customer yang sudah membeli ditagih sama maskapai, otomatis maskapai yang harus menanggung. Nah, tapi itu cukup ya waktunya ya, dari periode sampai dengan 10 Januari dan dilaporkannya 30 April ya Direktorat Jenderal Pajak merasa itu cukup untuk melaporkan lah dari sisi maskapainya. Oke, diberi waktu yang cukup lama, cukup panjang ya, 4 bulan ya. Iya. Hampir 4 bulan maskapai perlu mempersiapkan data-data tersebut untuk mendapatkan insentif PPN ya. Betul sekali. Oke, Bang Hadi. Nah, kawan pajak jangan lupa tuh catat tadi periodenya sampai penerbangan sampai 10 Januari 2025. Kalau 2026 2026. Kalau misalnya nih saya pesen tiketnya tanggal 10 Januari 2026. Untuk penerbangan tanggal 10 Januari 2026, boleh nggak? Bisa. Bisa. Ya. Karena masih dalam jangka waktu periode pemesanan. Betul sekali. Sama periode penerbangan. Betul sekali. Kan nggak mungkin juga kan Kak Indara misalnya mau terbang 10 Januari belinya 11 Januari kan nggak mungkin. Oke. Kalau misalnya saya beli pesawat pesennya di tanggal 10 Januari 2026, tapi untuk tanggal 15 bisa nggak? 15 Januari 2026. Oh, itu nggak masuk periodenya. Mungkin periode bookingnya masuk,
tapi periode penjualan atau penerbangannya nggak masuk. Oke, berarti kawan pajak harus memastikan berada dalam jangka waktu periode pemesanan yang udah ditetapkan sama periode penerbangannya ya Bang Hadi ya? Iya. Oke, Bang Hadi, nah ini pertanyaannya udah habis sih sebenarnya. Ada nggak masukan atau harapan nih terkaitnya adanya insentif ini? Kemudian saran nih untuk masyarakat untuk memanfaatkan insentif ini apa? Jadi pemerintah dengan adanya insentif ini, harapan dari pemerintah adalah masyarakat merespon dengan positif. Artinya masyarakat menggunakan penerbangan secara bijak, juga nanti membelanjakan uangnya lah ya untuk berlibur, untuk memutar roda ekonomi, sehingga kedepannya ekonomi kita maju dan juga pendapatan juga akan maju. Jadi secara garis besarnya seperti itulah. Dan jangan lupa apabila ingin berbelanja, berbelanjalah ke toko-toko ataupun market yang UMKM seperti itu, agar memajukan untuk kita sendiri juga seperti itu. Oke Bang Hadi, terima kasih atas ilmunya nih yang udah di-share kepada kawan pajak terkait insentif PPN dalam rangka pembelian tiket pesawat hari Nataru ya, dalam rangka Nataru. Oke kawan pajak, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast Pajak Kalbar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh.